Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi di channel Jadi Pengusaha. Saya Nyoman Heru. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang tips sukses usaha di bidang jasa. Oke, namanya juga tips, berarti ya bagaimana caranya, suatu cara untuk kita lebih mudah sukses. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat konten tentang barang, bagaimana sukses berdagang menggunakan barang ya. Nah, kalau jasa ini kan bentuknya kadangkala tidak jelas ya dibandingkan kalau barang. Oke, saya jualan odol, saya jualan sabun, saya jualan martabak, barangnya kelihatan. Tapi kalau jasa seperti seorang dokter, dia jasa. Kemudian tukang potong rambut, barbershop misalnya gitu. Nah, ini kan jasa. Bentuknya absurd, nggak terlalu mudah. Nah, oleh karena itu, tetapi potensi usaha di bidang jasa ini luar biasa. Satu hal yang paling mudah adalah, masih ingat nggak ketika kamu zaman dulu ya, ketika ingin memperpanjang STNK, Biro Jasa urus STNK, perpanjangan STNK, Biro Jasa pembuatan SIM, Biro Jasa mutasi, BPKB, mobil Anda, motor Anda. Masih ingat kan? Nah, itu kan bentuknya jasa. Bagaimana caranya? Biasanya orang-orang itu dia memiliki komunikasi atau dia memiliki teman, dia punya relasi bahwa temannya bekerja di bidang ini dan mungkin dia bisa mengurus. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu peluang. Mungkin dulu belum banyak saluran teknologi informasi, namun sekarang banyak kemudahan. Nah, tapi apa masih mungkin? Apa masih bisa? Masih lah. Contoh ini. Teman-teman ingin badannya keker, gagah seperti Ade Rai. Gimana caranya? Ya ikut masuk ke gym. Ya. Bagaimana berolahraga agar badannya menjadi sehat, ototnya keluar dan sebagainya. Itu salah satu usaha jasa. Yang kedua, kalau tadi orang ingin badannya steril, ya, ada juga orang yang ingin meluruskan badan. Mungkin dia overweight, ya, atau dia hobi makan tapi dia nggak olahraga. Nah, ada juga jasa bagaimana menguruskan badan, ya kan? Nah, ada lagi teman-teman yang ingin masuk di bidang atau menjadi polisi, menjadi TNI, ya, itu kan tinggi badannya harus ada ukuran standar. Jasa menambah tinggi badan. Bagaimana caranya? Ada. Nah, itu juga salah satu peluang yang masih tetap eksis. Jadiin pramugari, tinggi badannya harus sekian. Nah, caranya apa? Menjual jasa. Oke, selanjutnya. Usaha apa lagi di masa pandemi ini? Ya, jasa pengiriman makanan. Orang malas maksudnya malas bergerak karena takut ketularan COVID dan segala macam ya. Akhirnya dia memesan makanan dengan cara delivery order. Ini kan salah satu jasa. Terus kemudian juga ada lagi jasa ketika orang tuanya sibuk bekerja di rumahnya nggak ada yang mengawasi. Oke, jasa penitipan anak. Bapaknya berangkat, ibunya berangkat, anaknya dititip dulu di daycare ya, jasa penitipan anak. Nanti pulang kerja, orang tuanya pulang kerja, jemput lagi anaknya. Nah, yang menariknya kalau orang tuanya telat pulang karena lembur, sehingga anaknya tetap ada di daycare kan, di jasa penitipan itu ada overtime-nya. Bagi lembaga itu dibayar lebih karena apa? Harus menyiapkan orang, menyiapkan makanan, minuman agar anaknya tetap aman. Nah, sebenarnya di masa pandemi ini banyak sekali peluang usaha di bidang jasa. Satu, bagaimana caranya tetap hidup sehat. Kemudian bagaimana caranya tetap bisa beraktivitas tanpa kita melanggar aturan. Nah, jadi teruslah berkreasi. Yang menarik,
Kalau orang-orang pada males keluar, ada juga jasa nonton konten YouTube. Emang ada? Ada. Kenapa? Bagi para YouTuber pemula yang dia ingin channelnya bisa dimonetasi, artinya nanti di channelnya, di video-videonya itu ada iklan-iklan yang muncul di videonya, mereka harus punya 1000 subscriber. Selanjutnya punya 4000 jam tayang. Kalau subscriber mungkin lebih mudah, tapi bagaimana supaya ada 4000 jam orang yang nonton channel kita? Nah, ada sebuah lembaga swasta di Bandung yang membuka jasa layanan nonton channel YouTube Anda. Gak pernah terpikirkan kan? Ternyata di rumah nonton konten YouTube Anda dibayar. Coba bayangin, bagi kamu anak-anak milenial yang mager, yang gak pernah bisa lepas dari gadget, ini satu kesempatan. Cukup mendaftar ke situs mereka, kemudian Anda diisi biodatanya, kemudian isi nomor rekening sesuai dengan yang ada di buku tabungan Anda, maka nanti dia verifikasi. Ketika cocok, Anda sudah terdaftar menjadi orang yang nanti ditugaskan menonton video-video yang sudah mau bekerja sama dengan perusahaan itu. Enak kan? Coba bayangin, di rumah bisa leye-leye, kemudian megang handphone, kemudian atau nonton via laptop, kemudian dibayar. Coba. Nah, itu yang disebut jasa. Jadi kita jangan pernah sekali lagi, jangan pernah merasa, duh mau usaha apa ya, aduh pandemi gini nggak bisa punya pendapatan. Jangan pernah terlintas sedikit pun. Karena kenapa? Di kala ini banyak loh yang bisa kita lakukan. Seperti yang tadi, Anda di rumah saja nonton dibayar, itu satu ya. Apalagi nih. Kemudian kita juga melihat potensi peluang jasa ini di Indonesia sangat besar. Kenapa? Populasi Indonesia itu jumlah penduduknya sangat besar. Banyak orang yang ingin dilayani. Ya, contoh, dengan tinggal di perkotaan biasanya banyak orang tua yang kesepian. Kenapa begitu? Karena mungkin dia sudah pensiun, dia ditinggal sendirian, mungkin karena anak-anaknya kerja di luar kota, di luar negeri, dia tinggal sendirian. Nah, ini salah satunya bisa apa? Jasa merawat orang tua. Kan nggak tega orang tua kita ditaruh di panti asuhan, ya kan? Di panti jompo, gitu seperti itu. Tapi bisa jasa merawat orang tua. Setiap hari ada yang datang, nengok, meriksa kesehatannya, sudah makan apa belum, diajak ngobrol, ditemani. Itu banyak sekali. Dan jangan pernah, cobalah interaksi, coba gadget yang super mahal itu dipakai untuk peluang usaha apa sih di 2021 ini, atau di kala masa pandemi, atau di kala-kala selanjutnya yang terus eksis. Nah, sekali lagi, channel ini tujuannya adalah dalam rangka melakukan edukasi, memberikan informasi positif, memberikan pemahaman bahwa untuk kita memiliki sukses di bidang usaha bisa belajar di sini. Selanjutnya, kita juga ingin apa yang sudah pernah kita lakukan ini bisa dilakukan oleh teman-teman untuk memudahkan kita dalam membangun usaha, mengembangkan usaha, belajar bersama. Nah, oleh karena itu, dukung kami untuk selalu bisa berbagi konten-konten positif tentang bagaimana jadi pengusaha dengan cara pertama, klik like, kemudian share, selanjutnya isi kolom komen dengan pertanyaan atau hal-hal lain agar kami bisa mendapat masukan. Kira-kira konten apa lagi yang ingin dibuat? Ilmu-ilmu atau pengalaman apa lagi yang perlu ditampilkan sehingga nanti kami bisa membuat konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan dari para semua penonton di channel ini. Selanjutnya, bantu kami dengan menekan tombol subscribe ya. Tombol subscribe ini penting agar kami bisa terus berkembang membuat konten-konten positif. Nah,
Agar tidak ketinggalan, tekan tombol lonceng. Tekan tombol lonceng ya. Gratis kok, tekan saja. Agar kita bisa terus membuat konten positif. Jadi pengusaha,